Jadi, kamu marah sama mama gara-gara kejutan kemarin itu? Mama anggap itu kejutan. Mama berhasil, Ma. Kejutan Mama tuh hebat. Bikin aku benar-benar terkejut sekaligus kecewa sama Mama. Satria pasti marah banget kali ini. Kayaknya ini waktu yang tepat buat aku. Bener, Ma, aku sayang sama Mama. Sayang banget. Tapi ada satu hal yang pengen aku tanyain ke Mama. Aku ini anak Mama bukan sih? Maksud kamu apa? Kok kamu ngomong kayak gitu? Ya aku mau tahu, Ma. Aku berhak untuk tahu. Karena apa? Aku gak ngerasa aku ini anak kandung Mama. Aku gak ngerasa aku adalah bagian terpenting dalam hidupnya Mama. Justru karena kamu bagian terpenting dalam hidup Mama, Mama udah nyiapin masa depan buat kamu. Kamu juga harus jaga dong status sosial kita. Status sosial terus, Ma. Itu doang yang di otak Mama, tau gak? Tentang si kaya dan si miskin. Si kaya harus sama si kaya karena gak pantas sama si miskin. Mau sampai kapan Mama keterusan kayak gini, Ma? Stop! Tapi aku mohon sama kamu jangan pernah marah kayak gitu sama mama kamu. Karena mama kamu gak salah sama kamu. Yang salah itu aku. Aku terlalu berambisi untuk memiliki kamu. Aku minta maaf. Aku minta maaf ya sama kamu, Satria. Kalau perlu aku berlutut di hadapan kamu sekarang. Bella, sayang. Udah. Sayang, gak perlu kamu melakukan itu. Ya. Tante, gak apa-apa, Tante. Ini semua salah aku. Enggak, Bella. Aku yang terlalu berambisi buat dapetin Satria. Sedangkan Satrianya belum siap. Satria, tolong jangan sakitin Bella. Kalau kamu sakitin Bella, sama aja kamu sakitin Mama. Ngerti kamu? Satria! Tapi cepet banget kabur ya? Iya. Laporan kalian saya terima. Saya akan lanjutkan ke kantor. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Ya. Yuk. Kamu gak ada yang luka? Sofia, buka pintunya, Nak. Buka pintunya, Nak. Sofia, buka pintunya, Nak. Sofia, bangun, Nak. Kamu tidur ya? Sofi, kamu di mana? Sayang, kamu ngapain sih? Nyuruh aku kesini? Aku kabur dari rumah, sayang. Aku udah gak bisa terus-terusan tinggal di rumah. Kamu kan tahu sendiri, sayang, rumah tuh udah kayak neraka, tau nggak? Aduh, sayang, kamu ngapain sih kabur dari rumah? Aku tuh cuma takut, tau nggak? Kalau misalnya kabur dari rumah, terang ada kamu nyesel loh. Ya, aku kan nggak sebanding dibanding mama kamu. Sayang, jadi kamu nggak suka kabur bareng aku? Nggak gitu saya, nggak gitu maksud aku. Ya, aku suka kok bareng-bareng sama kamu. Cuman ya jangan kabur gitulah. Ya, kamu tenang aja. Kamu aku anterin, pokoknya mama kamu pasti nggak bakal marah. Aku anterin kamu pulang ya. Yuk. Aku yakin keputusanku udah tepat memilih Firman. Mama aja yang selalu negatif thinking sama orang. Nah, kita pulang. Bisa gak? Sini. Mas Satria, kamu beneran nggak apa-apa? Sakit nggak lukanya? Ya nggak apa-apa kok. Wow, parah nih kalau berdua-berduaan. Bener kata orang, kalau laki sama perempuan lagi berduaan, di tengah-tengahnya ada setan. Setan, gua dong setan. Enak aja gua dia ngambil setan. Gua pamit gua nggak mau dibilang setan. Iya, hati-hati. Dadah. Hati-hati.
Maksud kamu? Maksud saya, nanti Mas Satria pulangnya hati-hati ya. Oh. Ya, pasti kok. Aduh. Bel, ini kenapa ya? Satria kok nggak mau angkat telepon juga? Tante, sebaiknya Tante tenang dulu deh. Kayaknya Satria tuh cuma butuh waktu buat cooling down. Nanti kalau semuanya udah adem, pasti dia bisa nerima keadaan semuanya. Ya? Juga sih ya. Kamu bener, Bel. Untuk hadapin Satria itu nggak boleh gegabah. Jadi kamu pergi sama dia. Sofia, kamu masuk. Mah, Dan kamu jangan pernah temuin Sofia lagi. Pergi sana. Maaf, Bu. Saya cuma pengen Sofia aman. Dan saya juga minta maaf kalau misalnya ibu sampai marah. Tapi saya pengen Sofia nurut sama ibunya. Dan saya nggak mau merusak hubungan kalian berdua. Bagus kalau kamu sadar. Seharusnya dari awal kamu gak usah temuin anak saya. Sampai kapanpun saya nggak akan biarin anak saya dekat dengan orang seperti kamu. Mah. Tapi tolong ngertiin pilihan aku, Mah. Maafin Mama Sofia. Mama nggak bisa nerima pilihan kamu. Karena kamu udah kelewatan. Ayo masuk. Mas Firman! Mas Firman tahu. Kita lihat aja. Siapa yang bakal duluan hancur di rumah ini? Kamu atau saya? Ya udah Mas, makasih banyak ya udah anterin saya pulang. Sama-sama. Saya permisi. Hati-hati. Mas Satria, kok masih ikutin saya sih? Ya, mau mastiin aja kamu aman sampai di dalam. Gak apa-apa, saya bisa kok masuk sendiri. Tadi. Kok Mas Satria masih di sini sih? Kok Bang Jali sih? Emang kenapa? Tadi aja ala-ala ngambek, pamit. Sekarang malah muncul lagi. Sendirinya pamit, tapi balik badan lagi. Terus senyum-senyum sendiri. Susah orang jatuh cinta mah. Biarin aja. Kan biar kisah-kisah saya itu kayak di film-film. Mimpi. Dasar ansir. Mana sih? Arwah sirik. Arwah sirik. Tahu aja deh gua sirik. Emang gua cirik. Oh. Dan? Komandan kenapa? Kok ada bekas luka gitu? Apa terjadi sesuatu, Dan? Enggak. Tadi saya ketemu sama Jambret. Saya coba tangkap, saya kejar, tapi dia lolos. Tolong ya, di cross check keamanan sekitar Jalan Mahoni. Siap, Dan. Oh iya, Jovi, Tara. Kalau mama saya hubungin kalian, bilang ya. Saya lagi tugas di luar. Siap, Dan. Jalan sekarang. Siap, Komandan. Sofia, kamu kenapa, Nak? Mama dengar tadi kamu muntah-muntah. Aku masuk angin, Mah. Emang Mama kira kenapa? Gimana Mama nggak curiga kalau kamu nyaris kabur sama dia? Mama nggak suka kamu berhubungan dengan laki-laki nggak jelas seperti Firman. Tapi Mah, aku cinta mati sama Mas Firman, Mah. Mama nggak rela anak Mama satu-satunya dirusak oleh Firman. Aku lebih memilih bersama Mas Firman daripada harus tinggal di rumah neraka ini.
Sayang. Ayo kita pergi dari sini, sayang. Pergi kemana, Sof? Ya udah pergi kemana aja. Pokoknya aku gak mau tinggal di sini, sayang. Ayo. Sofia, jangan pergi nak. Ya mama mohon, jangan tinggalin mama. Lepasin, Ma. Aku udah gak mau lagi tinggal di sini. Bu, saya bantu ya, Bu. Udah. Naks, gak usah dibantu. Nah, cepat kita pergi dari sini. Jangan pergi nak. Sofia, jangan tinggalin mama nak. Oh, Sofia, angkat dong nak. Kamu di mana? Sayang, kamu udahan dong nangisnya. Apa kita mau ke taman dulu? Baru kamu enakan. Enggak, sayang. Udah cepetan ngebut. Aku gak mau kalau mama aku nanti ngejar kita. Cepetan, sayang. Ya udah, aku belajar aja, ngecek. Aku nggak bisa diam terus di sini menunggu Sofia. Kamu yakin mau tinggal di kontrakan kecil begini? Asal sama kamu, mau di mana aja aku mau, sayang. Mau di kolong jembatan, di pinggir jalan. Aku siap, asal sama kamu. Makasih ya, sayang. Kamu udah mau terima kekurangan aku. Aku jadi makin yakin buat gak ngelepasin kamu. Aku janji akan nikahin kamu secepatnya. Serius, sayang? Makasih ya, sayang. Ini foto anak saya, Pak. Umurnya berapa? Umur 27 tahun, Pak. Dia dibawa kabur sama pacarnya Firman. Tanpa seizin saya. Saya takut pacarnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Tolong temukan anak saya, Pak. Maaf, Ibu. Bukannya kami nggak bisa nanggapi laporan Ibu. Anak Ibu sudah dewasa. Dan bisa jadi dia sama-sama suka, terus dia pergi bersama. Kami hanya khawatir bahwa laporan ini menjadi salah arah. Anak saya diculik, Pak. Sebelumnya, dia kalau kemana-mana selalu izin sama saya, Pak. Dia tidak pernah seperti ini. Saya sudah mencoba menghubungi berkali-kali, tapi tidak diangkat, Pak. Tolong temukan anak saya, Pak. Bu, perkenalkan saya Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Mohon maaf, Bu. Memang sesuai prosedur kami harus memastikan betul-betul beberapa hal. Sehingga dalam bertindak kami tidak salah-salah, Bu. Boleh saya bertanya untuk meyakinkan? Boleh, Pak. Oke. Menurut Ibu, apakah ada indikasi kekerasan terhadap anak Ibu? Atau mungkin ada perubahan sikap dari anak Ibu sebelum dia hilang? Ada, Pak. Sebelumnya, Sofia anak saya adalah anak yang penurut dan tidak pernah berbohong, Pak. Dia anak yang jujur. Tapi semenjak kenal sama Firman, dia jadi berani berbohong dan berbuat kasar terhadap saya, Pak. Tolong, Pak, temukan anak saya, Pak. Ya, pasti Bu, pasti. Saya mengerti Ibu sangat terpukul dan sedih. Ibu ingat pakaian terakhir yang digunakan oleh anak Ibu dan pacarnya? Sofia menggunakan kardigan warna coklat, kaos putih dan celana jeans biru. Dan Firman menggunakan jaket Levi's serta celana hitam. Dan saya ingat di sebelah kanannya bagian lengan ada yang robek, Pak. Untuk kendaraannya sendiri, Ibu ingat nomor plat polisinya? Enggak, Pak. Oke, berarti Ibu nggak ingat ya nomor plat polisinya? Iya, Pak. Baik,
Laporan ibu akan segera kami tindak lanjuti. Saya dan tim pastinya akan mengerahkan usaha terbaik untuk bisa menemukan Sofia. Tolong ibu kontrol diri ibu sendiri untuk lebih tenang. Bantu doa ya bu, semoga anak ibu bisa cepat ketemu. Kami janji dari pihak kepolisian sekecil apapun nanti, update informasi yang kami dapat akan kami kabari ke ibu. Sebaiknya ibu pulang untuk beristirahat sekarang. Kalau gitu saya permisi Pak. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama bu. Kita harus segera tindak lanjuti kasus ini sebelum pelaku makin nekat dan makin jauh dalam bertindak. Dan komandan yakin? Ya. Sejujurnya, saya sempat ketemu sama penjamret. Ciri-cirinya kurang lebih mirip seperti yang Ibu Farah utarakan. Gak tahu kenapa saya yakin dia adalah orang yang membawa Sofia. Dan tanpa sengaja, saya sempat berpapasan di jalan dengan Sofia dan pacarnya. Saya nggak tinggal diam. Saya coba kejar, saya susul, tapi saya kehilangan jejak. Sayang, ini kopinya. Sayang, makasih ya. Iya, sama-sama. Gimana? Enak gak? Enak. Rasanya pas kok. Oh ya sayang, aku tuh senang banget tau kamu udah di sini. Cuma gak seharusnya kamu tuh kabur dari rumah. Kasihan kan mama kamu. Kamu malah kasihan sama mama aku sih? Kamu gak kasihan sama aku? Kamu gak tahu rasanya aku terkekang di rumah itu sayang. Mama itu banyak banget aturannya. Aku tuh udah besar sayang. Udah bisa ngatur hidup aku sendiri. Di mata mama aku itu masih kecil sayang. Dia nih orang ini. Sini loh. Sini. Bang, ampun. Cepat bayar utang lo. Kalau nggak gua habisin lo. Ampun bang, iya kasih gue waktu ya. Gak bisa. Gua habisin juga lo. Gue lagi gak ada duit bang. Gua nggak mau tahu. Bayar utang lo. Cepat. Kamu punya utang? Iya sayang. Aku kepasang utang buat biaya rumah sakit mamaku di kampung. Maaf ya Sophia, kamu harus jadi tahu. Malah asik ngobrol. Ayo cepet bayar. Gua habisin ya. Iya bang, sabar. Gue pasti bayar. Iya bang, tunggu bentar. Mana? Ini saya ada uang 1 juta dan handphone. Ini bisa melunasin semua hutang Mas Firman kan? Apa-apaan nih, ha? Ini masih kurang. Ini kalau dijual, paling juga lagu 3 juta. Utang dia tuh 30 juta, paham lo? Iya bang, tapi saya mohon jangan pukul Mas Firman bang. Saya minta waktu 1 minggu untuk melunasin hutangnya Mas Firman. 1 minggu. 1 minggu ya? Oke, gua tunggu selama 1 minggu. Utang lo harus lo lunasi. Kalau lo sampai kabur, gua patahin kaki lo. Ngerti lo? Hah? Sayang, maafin aku ya. Kamu jadi harus ketakutan kayak gini. Aku udah buntu banget sayang. Dan sekarang aku lagi benar-benar bingung. Cari duit di mana coba? Gak apa-apa sayang, aku gak minta ganti kok. Sekarang kita cari cara untuk melunasin hutangnya ya. Ya. Tapi satu-satunya cara kita harus minta tolong sama mama kamu sayang. Gak dengan mama aku. Kamu kan tahu sayang, kalau misalkan aku minta bantuan sama mama aku, terus aku disuruh pulang. Terus nanti mama aku misahin kita berdua. Tapi nggak ada salahnya kita coba. Aku udah bener-bener buntu banget sayang. Kamu tahu sendiri kan, kalau misalnya aku nggak bayar uangnya, aku bisa. Lagian, apa sih kamu harapin dari aku? Udah miskin. Emang kamu enak tinggal kontrakan begini? Sayang, kalau kamu nggak suka aku ada di sini, ya udah, aku bakal pergi dari sini, tapi nggak ke rumah mama aku. Sayang, enggak gitu maksud aku. Maaf ya, aku tuh bener-bener buntu banget sayang. Dan aku juga mau yang terbaik buat kita. Maafin aku ya. Iya sayang, aku ngerti kamu. Ya udah gini ya, sekarang kita cari cara buat melunasin semua hutang kamu
Tapi enggak dengan mama aku. Lagian kan kita akan menikah. Sudah semestinya aku bantu kamu, sayang. Sial. Kalau Sofia nggak mau pulang, gimana gue bisa dapetin uang dari mama yang kaya itu? Satria, Mama. Loh, Mama kenapa ada di sini? Harusnya Mama bilang dulu kalau mau ke kantor aku, Ma. Mama kangen sama kamu. Kapan kamu pulang? Ya, kalau aku punya waktu pasti aku pulang. Sekarang kerjaan aku ada banyak banget, menumpuk. Aku benar-benar harus fokus sama kerjaan-kerjaan aku. Mendingan sekarang mau pulang istirahat. Ya. Kamu belum maafin Mama ya? Ma, boleh gak jangan bahas masalah keluarga di kantor aku? Satria, aku mohon sama kamu. Pulang ke rumah ya. Mama kamu nungguin kamu di rumah. Setelah kamu pulang kerja, kamu harus ke rumah. Mau seberapa keras pun kalian nyuruh aku untuk pulang. Aku belum bisa saat ini. Aku udah bilang kan banyak banget kerjaan. Dan saat ini ada kasus penculikan yang harus segera aku selidiki. Kalian pulang ya. Aku mau lanjut kerja. Permisi. Kamu sengaja kan? Cuma alasan biar gak ketemu aku aja, iya kan? Bel, aku gak punya banyak waktu. Aku harus bertugas. Aku minta tolong sama kamu anterin Mama pulang. Tante. Ya, kita pulang. Iya, pokoknya lo tenang aja. Bentar lagi, gue pasti bakal kuasain hartanya Sofia. Dan gue pasti bakal kasih lo imbalan. Lo mau apa? Motor, handphone baru. Gampang, tenang aja. Bang. Iya bang. Saya janji pasti akan bayar bang. Kasih saya waktu ya bang ya. Tapi tolong ya bang, jangan apa-apain saya bang. Gimana? Kamu dapat uangnya? Gak ada, sayang. Teman-teman aku pada nggak mau minjemin uang sebesar itu, sayang. Lo gimana sih? Hah? Jadi pacar gak guna bang? Ngomong mati! Kamu kok ngebentak aku lagi, sayang? Kamu janji gak akan bentak aku lagi, sayang. Kenapa kamu bentak aku lagi? Aku takut sama sikap kamu yang begini. Kamu tuh bukan Firman yang aku kenal. Oh, banyak ngomong sih. Sini! Sakit. Sini! Masuk! Sini kau! Maafin aku, Mas. Maafin aku, Mas. Aku janji. Aku bakal dapetin uangnya. Tapi tolong, kamu jangan kasar sama aku, Mas. Kesabaran udah habis tuh. Harusnya kamu tuh pulang ke rumah. Biar bisa kamu minta duit sama mama kamu. Maksudnya anak bunga. Sakit perut aku. Sepura-pura kamu. Sob. Sofi. Sob. Selamat ya Bu, Anda hamil? Kehamilannya masih muda banget, baru memasuki 10 minggu. Sayang, kamu hamil? Aku seneng banget tahu sayang.
setelah ini ambil resep obat untuk vitamin kehamilan ya Pak. Ya, makasih. Jaga kesehatan Bu, jangan terlalu banyak stres ya. Makasih, Dok. Sebentar. Maaf Mbak, lengannya sakit. Mbak, kalau emang ada yang dirasa sakit, langsung aja diperiksain ya. Gak apa-apa kok, Sus. Iya gak apa-apa, harusnya? Beneran gak apa-apa Mbak? Iya gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Hati-hati. Sayang, aku ke toilet dulu ya. Kamu tunggu di sini. Iya sayang. Sebentar. Mbak, Sister. Maaf ya Mbak kalau saya terkesan ikut campur. Tapi dari tadi saya perhatiin kok kayaknya ada yang aneh ya Mbak. Mbak Sofia yakin gak kenapa-napa? Ada yang sakit gak Mbak? Mbak, saya curiga kalau luka lebam itu bukan luka lebam biasa. Saya bisa kok Mbak, bantu Mbak Sofia untuk melakukan visum. Saya janji saya bakal rahasiain ini. Mbak, banyak kok korban abusif dan hubungan toksik yang emang sulit banget buat jujur sama keadaan. Saya tahu Mbak ini nggak mudah, tapi luka lebam yang Mbak punya itu sama persis Mbak, sama korban KDRT yang melakukan visum di rumah sakit ini. Saya beberapa kali Mbak ngurusin korban-korban KDRT. Saya nggak apa-apa kok, Sus. Tadi emang bener saya tuh jatuh dari kamar mandi kena kusen pintu. Udah, permisi. Sayang, tadi setelah aku pikir-pikir ya, kamu tuh kan lagi hamil. Gimana kalau misalnya kamu pulang aja? Aku ngomong kayak ini bukan karena aku nggak mau sama kamu atau aku mau ninggalin sama kamu. Tapi gimana pun juga kan kamu, baik kamu dan anak kamu tuh butuh kamu nantinya. Gimana cara bilangnya sama mama, sayang, kalau aku hamil? Sayang, mau ya? Sayang, bang, gak enak dilihat banyak orang. Enggak. Aku nggak boleh bangun. Aku nggak boleh bangun sebelum kamu mau pulang ke rumah mama. Iya, udah aku pulang. Ya udah sayang. Oke, kita pulang ya. Aku antar kamu. Ayo sayang. Firman Hartono, usia 30 tahun, mantan narapidana. Ternyata pernah dipenjara karena kasus penipuan. Ini semua bukan kebetulan. Sofia pasti targetnya yang selanjutnya. Sofia. Sofia, mama kangen sama kamu, nak.
akhirnya kamu pulang. Kamu sehat kan, Nak? Maafin Sofia ya. Mama udah maafin kamu. Yang penting kamu pulang. Bu, saya datang ke sini untuk antarin Sofia. Saya minta maaf, Bu. Tapi saya janji saya akan bahagiakan Sofia dan anak kami. Anak? Kamu hamil, Sofia? Allah, Sofia. Maafin Sofia, Ma. Maafin Sofia udah ngecewain Mama. Ini yang Mama takutkan. Dan ketakutan ini terjadi, Sofia. Maafin Sofia, Ma. Sofia bakal nebus kesalahan Sofia, Ma. Mama akan tetap menerima kamu, Sofia. Yang penting kamu pulang. Bu, bagaimanapun, saya nggak akan lari. Saya pasti akan tanggung jawab. Tapi tolong restuin kami. Karena saya sangat mencintai Sofia, Bu. Saya terima nikah dan kawinnya Sofi Maulida binti Iwan Sukojo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Mulai hari ini kalian berdua sudah sah dan resmi sebagai pasangan suami istri. Selamat ya. Harusnya pernikahan ini jadi hari yang membahagiakan. Tapi kenapa dada Mama semakin sakit sesakit ini? Maaf, kalau Mama justru kecewa dengan pernikahanmu, Saf. Mah, aku bisa minta tolong nggak, Mah? Minta tolong apa, sayang? Aku minta tolong biar Mas Firman bisa kerja di perusahaan Mama. Boleh nggak? Nah, Bu, aku janji bakal bekerja keras. Dan aku nggak akan sia-siain kesempatan ini. Mah, demi aku, Mah. Demi keluarga kita. Aku juga pengen buktiin kalau Mas Firman itu bisa cari nafkah buat aku, Mah. Baiklah. Besok kamu mulai bekerja di perusahaan Mama. Makasih ya, Bu. Terima kasih banyak. Tante. Bel? Hai, Tan. Tan, Satria mana? Dia belum pulang juga? Belum. Ini juga Tante nungguin. Satria juga belum ada kabar, Bel. Pasti dia berubah kayak gini karena dia deket tuh sama suster yang mirip Laras itu.
Dia tuh, Tan, yang bikin Satria berubah. Kamu yakin Satria berubah gara-gara Sekar? Tante, aku yakin banget. Karena sebelumnya Satria nggak pernah kan kayak gini. Coba, Tante inget-inget deh. Seburuk apapun hubungan Satria sama Tante, nggak pernah kan Satria sampai nggak pulang kayak gini. Jadi udah pasti, ini ulah suster yang mirip Laras itu. Iya, kamu benar juga, Beb. Ada hubungan apa di antara mereka ya? Sampai Satria berubah drastis seperti itu. Aku yakin mereka berdua deket banget, Tan. Ini ruangan kamu. Tapi ingat, saya kasih peluang kamu bukan karena saya percaya sama kamu. Tapi karena saya menghargai putri saya dan calon cucu saya. Dan dengar baik-baik, kamu tidak bisa sesuka hati kamu di sini. Dan kalau saya lihat ada yang aneh, putusan saya akan cepat untuk pecat kamu. Paham? Aku nggak akan nyanyiin kesempatan emas ini. Baik, Pak. Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaannya. Dan saya berjanji, saya akan bekerja lebih keras. Ini beberapa proyek utama. Mulai minggu depan, kamu ikut rapat koordinasi. Dan semua transaksi harus melalui prosedur kantor. Saya tidak mau ada tindakan yang merusak reputasi perusahaan dan keluarga. Baik, Pak. Gue harus cari cara untuk membuat sebagian dana miliaran ini berbelok ke kantong gue tanpa ninggalin jejak apapun. Bapak tahu kenapa saya panggil sini? Nggak tahu, Pak. Gini, Pak. Saya mau biaya material ini Bapak potong. Tapi ingat, laporannya harus yang rapi. Oke? Baik, Pak. Maaf, Bapak panggil saya? Ya. Kamu bagian logistik kan? Iya, Pak. Jadi gini, mulai sekarang saya mau laporan barang keluar dan masuk. Ikuti aturan saya. Maksudnya, Pak? Udah, pokoknya kamu ikuti aturan saya aja. Paham? Baik. Saya nggak mau tahu gimana caranya kamu potong biaya semen. Paham? Tapi Pak, kalau semennya dikurangin, bangunannya bisa cepat retak, Pak. Udah. Kamu tuh nggak usah banyak ngomong. Ikuti aja kata saya, ya? Siap, Pak. Sana kerja. Terima kasih untuk hari ini. Kalian bisa balik ke ruangan kalian masing-masing. Baik, Pak. Nah, kamu sebentar, duduk dulu. Iya, Pak. Saya mau kamu tambahin biaya operasional dan tambahin ke pos tambahan. Banyak yang retak, Pak. Banyak sekali. Iya. Selamat siang. Selamat siang, Bu Farah. Bagaimana ini? Material yang digunakan di proyek kami ini jelek sekali. Banyak yang retak. Pembayaran kita juga sudah tertunda. Apa? Semua sudah saya bayarkan tepat waktu. Maaf Bu Farah, gaji kami bulan lalu juga belum ditransfer sepenuhnya. Katanya ada masalah keuangan di perusahaan. Nggak mungkin. Semua payroll sudah berjalan. Belakangan ini saya sering lihat Pak Firman sering bersama-sama dengan Pak Adi. Manajer keuangan, sepertinya mereka terlihat terlalu dekat. Mas, lihat deh. Ini bagus ya?
Ini bagus nih, lucu nih. Bagus ya buat nanti. Terlaluan kamu. Seenaknya memotong uang perusahaan tanpa izin. Sebentar. Maksud gua apa ya? Saya dituduh korupsi. Bu, yang saya lakukan itu hanya untuk efisiensi. Bukan untuk saya. Efisien. Banyak klien pada komplain. Banyak yang putus kontrak. Saya rugi besar gara-gara kamu. Bu, ini semua salah pimpinan proyek. Ya, menurut aku mereka aja terlalu boros. Saya kan cuma nyesuaiin aja. Cukup. Mulai besok, kamu gak usah kerja lagi. Kamu saya pecat. Ma, jangan, Ma. Aku yakin Mas Firman tuh cuma salah langkah, Ma. Dan aku yakin dia itu udah berusaha yang terbaik untuk perusahaan kita, Ma. Mama rugi miliaran. Putusan Mama sudah final. Udah sayang, kalau emang Mama nggak percaya lagi sama aku mending cari kerjaan lain aja. Aku keluar dulu ya. Mau ketemu teman aku, siapa tahu ada kerjaan. Mama tega. Kenapa Mama nggak selalu percaya sama Mas Firman, Ma? Tahu apa kamu? Bahkan Mama nggak pernah ikhlas menikahkan kamu dengan Firman. Semua Mama lakukan karena nutup aib kamu. Aku pikir Mama udah berubah. Asal Mama tahu, aku nggak akan pernah ngebiarin bayi ini lahir tanpa papanya. Sofia, dengerin Mama dulu. Gak, rumah ini udah seperti neraka bagiku, Ma. Tahu orang, surga itu di bawah telapak kaki Ibu. Kalau aku bisa memilih, aku harus kehilangan siapa? Aku lebih memilih kehilangan Mama daripada kehilangan Mas Firman. Kamu kenapa lesu banget? Ya udah gini, sekarang kita makan bareng. Tapi kayaknya ada yang kurang deh sayang. Apalagi sih? Mama kamu tuh nggak ada. Mending kamu panggil Mama deh, biar kita makan bareng. Kalau kamu memang mau makan bareng sama Mama, kamu panggil aja sana. Aku males. Ya udah, aku yang panggil Mama ya. Sebentar. Mama. Sof! Sofi! Sof! Sof, Mama, Sof! Mama? Udah. Kamu yang sabar ya sayang ya. Kita doain Mama. Dan bukannya itu orang yang kita cari kan? Ternyata dia adalah menantu korban. Sayang, mending kita agak geser ke sana yuk.
biar nggak ganggu proses evaluasi ini. Iya. Cuma kita belum ada surat penangkapan untuk dia. Dan barang bukti kita juga belum kuat untuk menjadikan dia pelakunya. Ya. Javitara, periksa sisi lain. Siap. Siap, Dan. Sekar. Kami sudah lihat kondisinya di dalam. Sejauh ini indikasinya adalah gantung diri. Korban diperkirakan bunuh diri karena posisinya tergantung dan ada jeratan di leher. Kalau gitu, kita cek tanda vital dan ambil sampel untuk visum dulu ya, Mas Satria. Sebentar saya bantu tim evakuasi dulu. Ya, silakan. Sofia? Kamu kenal? Kenal Mas Satria. Sebentar. Mbak Sofia? Mbak? Susi, mama saya. Sayang, kamu jangan gitu dong. Ntar kamu yang ada malah ganggu konsentrasi petugas. Kayak ada yang aneh sama sikapnya. Kenapa aku ngerasa ada yang janggal ya? Mending kamu masuk aja ya. Yang sabar ya, Mbak. Saudara Firman, minta waktunya untuk dimintai keterangan. Jovi, Tara, minta keterangan lebih lanjut. Saya permisi dulu ya. Iya, Sekar. Permisi, Pak. Ya. Saudara Firman, coba jelaskan bagaimana kronologis. Tadi pagi, saya melihat beliau sangat-sangat stres. Mungkin karena masalah perusahaan. Lalu saya cek ke ruangannya, beliau saya lihat sering menangis, Pak. Lalu pada saat kejadian, saya dan Sofia sedang berada di meja makan. Dan saya berniat untuk memanggil beliau untuk makan, namun saya sudah terlambat. Apa ada saksi yang melihat Ibu Farah terlihat aneh atau bertengkar dengan orang lain? Tadi siang, beliau marah ke saya, Pak. Ada laporan dari kantor dan ada klien yang komplain. Berarti Anda sempat cekcok dengan mendiang Bu Farah. Oh, iya. Itu hal yang wajar, Pak. Kalau ada perselisihan di antar keluarga. Saya sangat-sangat menyesal, Pak. Saya sangat menyesal. Mungkin itu bisa menjadi penyebab beliau mengakhiri hidupnya, Pak. Bu Farah? Bu Farah? Bu Farah, tunggu! Mau kemana lu? Kayak mau bayar utang. Saya ketemu arwah Bu Farah, Bang.
Terus? Saya yakin dia mau minta tolong sama saya. Ya iyalah pasti sekarang mah semua arwah minta tolong sama lu. Kan sekarang udah tugas lu nolongin arwah negara. Apa sih bang? Emangnya saya menteri? Mirip-mirip menteri sih. Menteri urusan arwah. Kalau disingkat jadi Menpara. Nggak lucu bang. Ini foto dan hasil visum dari pihak forensik. Ini udah semua foto-fotonya? Siap, sudah, Nan. Bagaimana soal hasil lab forensik sidik jarinya, udah keluar belum? Belum, Dan. Nanti akan saya konfirmasi ke pihak rumah sakit. Rumah sakit Citra Medika Tama kan? Siap, benar. Biar saya aja yang kesana. Tapi, Dan. Kalian tunggu sini aja. Pegang banget sih jadi mana? Kamu yakin, Bel, kalau cara ini akan berhasil? Apa ini nggak terlalu berlebihan gitu? Kalau Tante harus pura-pura sakit? Udah, Tante tenang aja. Aku yakin banget. Cuma ini satu-satunya cara yang paling ampuh buat bikin Satria datang. Kalau Satria tetap nggak mau datang gimana? Tante, Satria itu sayang banget sama Tante. Aku jamin, pasti Satria mau datang ke sini. Oke? Oke. Aku telepon Satria sekarang. Gimana, Bel? Satria nggak mau angkat teleponnya ya? Aduh, nggak diangkat lagi, Tan. Udah, Tante, kita harus tenang. Aku yakin banget, pasti rencana kita akan berjalan dengan mulus. Kayaknya nggak mungkin, Bel. Tante yakin banget, pasti Satria itu masih marah sama kita. Ini Tante, yang nggak sakit, tapi rasa sakit beneran loh. Pusing. Nah, suster ada datang. Sus. Ini tolong saya periksa aja. Ah. Ibu boleh tiduran dulu ya, Bu? Aku benar-benar udah gak ada harga dirinya ya di mata kamu, Satria. Kalau bukan karena suster itu, gak mungkin kamu jadi jaga jarak sama aku. Tante, aku keluar dulu sebentar ya. Suster sekat. Mas Satria, Iya. Mas kesini mau ambil hasil forensik. Iya, udah ada kan? Iya, ada sih. Udah saya siapin. Tapi tadi katanya yang mau ngambil kesini Mas Jovi. Gak mungkin aku cerita jujur ke Sekar kalau sebenarnya aku yang maksa untuk ambil hasil forensik. Supaya sekalian aku bisa ketemu sama dia. Mas Satria, kok diem aja sih? Iya, tadinya emang Jovi yang harusnya ngambil. Tapi tiba-tiba pas mau berangkat dia kena diare. Soalnya dia salah makan. Jadi dia nggak sanggup buat datang ke sini. Oh, ya udah. Ikut saya ke ruangan ya, Mas. Iya. Kemana Sekar? Pasti sekarang dia happy banget setelah pertunangan aku sama Satria gagal. Mas Satria, semua berkas forensik udah ada di sini lengkap. Oke.
Keterlaluan. Bisa-bisanya Sekar nyuri-nyuri kesempatan buat deketin Satria. Satria! Satria, kamu ngapain sih? Kemana aja dari tadi aku teleponin kamu gak angkat-angkat. Ya aku lagi ngurus hal penting, Bel. Urusan penting kamu bilang. Oh, jadi pegang-pegangan tangan sama suster ini, kamu bilang penting. Mama kamu tuh masuk IGD. Mamaku masuk IGD. Yaudah mendingan kita sekarang ke IGD, ayo. Mama sakit apa? Yaudah ayo buruan ke sana sekarang. Mau ngapain? Kamu gak usah ikut. Kamu tuh gak diajak, tau gak? Jangan terlalu naif, kamu. Tante Astari kok gak angkat teleponnya sih? Dia kan belum tahu Satria udah jalan ke IGD. Gawat kalau Satria tahu Tante Astari cuma pura-pura sakit. Ma? Satria? Mama baik-baik aja. Suster? Sus, Iya, Pak. mama saya sakit apa? Ibunya baik-baik aja, Pak. Tensinya juga stabil. Cuma lemes aja. Dan nggak ada masalah yang serius. Berarti nggak ada apa-apa dong? Iya, Pak. Makasih. Sama-sama, Pak. Bel. Lo nggak ngerti sih pikiran kamu apa ya, Bel? Kamu bikin aku panik bilang mamaku sakit. Ternyata kamu cuma bohong. Kamu bikin skenario seolah-olah mama sakit. Lihat, Bel, nggak kenapa-napa kok. Apa sih tujuannya? Gak lucu tau nggak? Aneh kalian berdua. Satria! Sat! Mama kenapa pergi secepat ini, Ma? Aku udah jadi anak yang durhaka, Ma. Belum berbakti sama Mama. Berisik dong! Sayang, kamu bentak aku. Ini siapa lagi selain kamu? Hah? Emang kalau kamu nangis, emang kamu bisa hidup lagi? Ya! Mas Firman! Apa? Mama kamu dengan cara paling dilaknat sama Tuhan. Mengakhiri hidupnya sendiri. Kamu gak pantas ngomong kayak gitu soal mama aku, Mas. Alah, mama kamu itu nyusahin. Masih nyusahin? Hei, gara-gara mama kamu, Aku yang harus repot ngurusin kerjaan perusahaan sebanyak ini. Mama itu udah ngasih yang terbaik buat kita, Mas. Kamu itu harusnya bersyukur. ah, Kuku tangan korban patah. Terdapat bekas tali di leher korban. Ada 2 jeratan. Jeratan yang pertama dengan tali yang kecil. Tapi bekasnya sangat nyata.
Sedangkan jeratan yang kedua, talinya memang lebih besar. Tapi bekasnya hanya samar-samar, gak begitu nyata. Jo, apa semua barang bukti sudah masuk di divisi Rukbasan? Siap, sudah Dan. Kalau gitu kita harus bersiap. Kita meninggalkan sesuatu, jadi kita harus periksa ulang TKP. Siap, laksanakan. Selamat malam. Ini ada apa ya? Surat perintah penggeledahan ulang TKP. Kenapa digeledah lagi, Pak? Pertanyaan yang bagus. Kami menemukan banyak kejanggalan. Menurut kami kematian Ibu Farah bukan karena bunuh diri. Tapi ada unsur percobaan berencana. Apa? Jadi, mama saya di... Kami butuh kepastian. Itulah mengapa kami butuh menggeledah ulang TKP. Karena kami khawatir ini adalah pembunuhan berencana. Jovi, Tara, silakan. Siap, Dan. Kami izin periksa. Saudara Firman, saya izin bertanya. Lengan kanan Anda ada bekas cakaran. Apa benar itu luka cakaran? Ini kemarin kecakar sama kucing, Pak. Woi, bengong aja lu dari tadi. Kalau ada kejuaraan bengong, udah jadi juara lu. Saya mau bantu arwah Bu Farah, Bang. Dia sepertinya bukan bunuh diri. So yakin amat lu. Arwahnya kelihatan sedih. Saya yakin dia butuh bantuan saya, Bang. Tapi gimana caranya saya bisa ketemu dia lagi? Lu tenang aja. Kalau dia butuh lu, dia pasti datang sendiri. Kayak Jalangkung, nggak usah dipanggil. Suara apa itu, Bang? Apa gua kate? Udah datang. Bu Farah, sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Anakku. Anak? Mbak Sofia maksudnya? Jangan-jangan
anaknya lagi terancam bahaya. Lapor Dan. Saya menemukan gunting ini di kamar Pak Firman dan Bu Sofia. Saya makin yakin. Potongan tali kabel ini adalah potongan tali yang digunakan pertama kali untuk menjerat korban. Itulah alasan kenapa di leher korban ada bekas jeratan yang sangat jelas. Dan saya yakin pelaku nggak nyangka bahwa bekasnya akan sekeras itu. Bekasnya terlalu nyata. Itulah kenapa dia menggunakan tali ini. Seolah-olah korban ini adalah upaya. Berarti tali tambang itu hanya kamuflase, Komandan? Ya, itu benar. Kesimpulannya adalah tali kabel ini digunakan untuk membunuh korban. Bekasnya sangat jelas di leher. Pelaku panik, pelaku bingung, dia menggunakan tali tambang ini supaya kita mengira bahwa korban melakukan upaya bunuh diri. Tapi pelaku lupa, bekas jeratan tali tambang nggak akan senyata bekas jeratan tali kabel. Itulah kenapa bekas jeratan tali tambang itu hanya samar-samar di leher. Beda dengan tali kabel ini. Apakah udah ada kesimpulan siapa pelakunya, Dan? Saat ini belum. Bukti kita belum cukup kuat. Jangan sampai kita salah menentukan siapa pelakunya. Jadi kesimpulannya, cari barang bukti baru yang lebih kuat. Siapa? Sanakan. Sanakan. Kuku tangan korban patah. Jovi, Tara. Ya, Nad. Apakah di rumah ini ada hewan peliharaan? Hewan peliharaan? Tidak ada, Komandan. Lihat. Saudara Firman, saya izin bertanya. Lengan kanan Anda ada bekas cakaran. Apa benar itu luka cakaran? Ini kemarin kecakar sama kucing, Pak. Saya tahu siapa pelakunya. Firman. Pak, ini maksudnya apa, Pak? Pak, salah saya apa, Pak? Pak, lepasin, Pak! Anda kami tangkap dengan tuduhan berencana atas kematian Ibu Farah. Maksudnya? Kami tahu Anda menjerat leher korban dengan tali kabel hingga korban meninggal. Karena Anda panik, Anda melilit lehernya dengan tali tambang dan menggantung korban seolah-olah korban melakukan upaya. Mas, jadi kamu yang bunuh Mama, Mas? Enggak, itu nggak benar. Buktinya apa, Pak? Di tali tambang dan juga tali kabel, memang nggak ada sidik jari Anda. Karena Anda cukup pintar menggunakan sarung tangan dalam menjalani aksi. Tapi kami punya satu bukti yang tidak akan teralihkan oleh Anda. Dan saya yakin Anda nggak akan bisa ngelak. Ini adalah patahan kuku Ibu Farah saat melawan pelaku. Dia mencoba melawan, tapi dia nggak mampu.
Di tangan Anda saya melihat ada bekas cakaran. Yang Anda sendiri mengaku itu adalah bekas cakaran kucing. Setelah kami cari tahu, ternyata tidak pernah ada riwayat hewan peliharaan di rumah ini. Saya yakin, jika kita melakukan tes DNA dengan kuku ini, saya akan menemukan bercak darah Anda di kuku ini. Mas, kamu jahat. Mas, jadi kamu yang bunuh Mama. Saya jelasin. Pak, saya minta tolong, Pak. Saya minta waktu buat bicara dengan istri saya, Pak. Pak, tolong, Pak. Sebentar aja, Pak. Silakan. Sayang, aku bisa. Mundur. Jangan mendekat! Jovi, Tara, mundur! Jangan mendekat! Mas, kenapa kamu lakuin semua ini, Pak? Gue lakuin ini. Gue ingin kurasa nyokap lo. Ya. Gue capek hidup miskin. Dan target gue bukan cuma nyokap lo. Tapi lo juga. Jangan-jangan Pak Firman pelaku pembunuhan Bu Farah. Saudara Firman, saya ingatkan. Bagaimanapun juga ini adalah istri Anda. Gua nggak peduli. Gua nggak pernah cinta sama dia. Minggir lo semua. Minggir. Pak. Oh. Lepasin. Lepasin. Lepasin, Pak. Mana? Saudara Firman, Anda kami tahan dengan pasal 340 KUHP dan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan dan Anda berpotensi kena pasal berlapis. Jika nanti kami temukan ada tindak kejahatan lain yang pernah Anda lakukan. Ada apa nih? Buat telat dikit aja ketinggalan cerita. Ada sambungannya kagak? Sekar, makasih ya. Kamu udah berhasil bantu kepolisian untuk membekuk pelaku. Kamu hebat banget. Cuma kebetulan aja kok Mas Satria. Ada aja di dunia yang kebetulan ya. Ya, dipuji dikit sama pangerannya. Langsung senang nih hati. Cie. Saya kan berani gini karena sering ada di dekat Mas Satria waktu lagi nanganin kasus. Apa ada arwah ya di sini? Arwah mana lagi yang butuh bantuan aku?